Selamat datang di materi pertama mata kuliah pemrograman web client. Untuk materi ini bisa nanti dipergunakan sebagai materi teori sekaligus untuk praktikum karena memang penjelasannya sama. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang lingkungan kerja pembuatan web yang membahas tentang browser, kemudian editor, dan menulis skrip HTML di editor. Yang pertama, website. Website ini adalah kumpulan halaman web yang bisa diakses melalui browser, dan tentu saja karena merupakan halaman web itu memerlukan koneksi internet. Ada banyak halaman web, misalnya di sini HTTPS yang paling kita kenal itu adalah www.google.com. Di sini secara umum untuk mengakses sebuah web kita bisa melakukan dua cara, yaitu mengaksesnya dari sisi klien seperti yang kita lakukan selama ini, kemudian mengakses web dari sisi server. Kemudian skrip yang dipakai untuk membuat web itu adalah bahasa pemrograman. Mungkin ada yang menyebutnya bukan bahasa pemrograman ya, yaitu HTML, Hypertext Markup Language. HTML ini pada dasarnya apabila kita lihat itu isinya hanya file teks yang di dalamnya ada coding tertentu yang dibaca oleh browser. Bagaimana cara menampilkan isi dari HTML tersebut atau informasi dari file HTML tersebut di layar. Contohnya ada teks tertentu yang ditulis dengan huruf tebal, ada teks yang ditulis dengan huruf italik atau miring, kemudian ada teks yang dipakai sebagai misalnya judul atau header. Kemudian ada teks yang warnanya berbeda, hijau, biru. Dan file HTML ini tentu saja memiliki ekstensi .html. Dan seperti yang saya katakan tadi, file ini adalah file teks ya. Jadi kita bisa membuka file ini dengan menggunakan teks editor apa saja. Misalnya Notepad tentu saja ya, kemudian juga Microsoft Word itu juga bisa, tapi untuk file HTML itu Anda nggak boleh menyimpannya sebagai dokumen di Microsoft Word misalnya, karena seperti kita ketahui file dokumen di Microsoft Word itu memiliki coding tertentu untuk ditampilkan di Microsoft Word. Kemudian untuk browser ini adalah program yang dipakai untuk menampilkan website. Yang utama saat ini, mungkin yang banyak dipergunakan saat ini adalah Google Chrome ya. Kemudian nomor 2 atau yang paling banyak kedua adalah Firefox dan mungkin Opera atau Safari. Meskipun di komputer kita kalau Anda pakai Windows itu ada Internet Explorer ya, tapi seperti kita ketahui itu banyak sekali meme tentang Internet Explorer misalnya seperti ini. Jadi Internet Explorer itu saat ini semakin sedikit yang menggunakan. Dengan menggunakan browser ini kita bisa melihat kode HTML dari sebuah web. Ini caranya pada saat kita membuka halaman web seperti ini, kemudian kita klik kanan.
dari menu yang muncul itu kemudian Anda bisa pilih view page source. Ini codingnya seperti ini apabila kita lihat. Untuk tampilan browser itu berbeda-beda, misalnya untuk Chrome itu tampilannya seperti ini, kemudian untuk Firefox tampilannya seperti ini, dan menurut saya ini sudah cukup intuitif ya, artinya sekilas kita lihat aja sudah tahu maksudnya. Bagian utama dari tampilan browser adalah tentu saja ini kontennya di sini ada informasi yang ditampilkan, kemudian alamat web tersebut di sini, kemudian statusnya ini yang paling penting. Ini 3 yang paling penting ini ya. Berikutnya untuk editor ini tentu saja dipakai untuk menuliskan atau membuat script buat coding HTML sehingga bisa dijalankan di web. Di sini ada 2 jenis editor, yaitu text editor biasa, misalnya Notepad. Kalau tidak terpaksa, saya tidak menyarankan menggunakan Notepad. Tapi kalau terpaksa, misalnya Anda sedang KKN dan komputer di tempat KKN itu pas Anda nggak bawa laptop, komputer di sana nggak ada editornya kecuali Notepad. Itu Anda terpaksa pakai Notepad. Untuk menggunakan Notepad, jangan lupa kita simpan menggunakan ekstensi HTML agar bisa ditampilkan di browser. Kemudian jenis editor kedua adalah editor yang menggunakan GUI, Graphical User Interface. Biasanya mendukung drag and drop untuk membuat halaman web. Ada banyak sekali contohnya seperti ini. Editor GUI ini dikenal juga dengan istilah editor what you see is what you get. WYSIWUG. Kita bacanya what you see is what you get aja. Tentu saja keunggulannya kita bisa langsung melihat hasilnya di tampilan editor tersebut. Kemudian sebagai tambahan, sebagai saran saja, apabila Anda menggunakan text editor itu ada banyak pilihan, yang misalnya Notepad++ itu bisa dipakai untuk melihat secara langsung ya, misalnya kita pada saat menuliskan coding itu kurang misalnya tag penutup itu misalnya nggak ada slashnya, itu bisa kelihatan dari warnanya. Itu ada banyak sekali editor yang seperti ini. Untuk membuat web, saya sarankan Anda menggunakan editor-editor seperti ini karena cukup banyak membantu kita dalam mempercepat proses pembuatan web ini. Ini ada banyak contohnya seperti ini. Ada Bracket, ini yang saya sukai tapi ternyata sekarang sudah tidak diupdate lagi. Kemudian ada Sublime dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Berikutnya tentang struktur dokumen HTML. Bagian terakhir, ini pertemuan pertama, kita santai saja. Kode program HTML ditulis dengan menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, atau biasa disebut tag. Dan coding dalam HTML ini bersifat non-sensitif ya, jadi huruf besar, huruf kecil sama aja artinya. Kemudian struktur penulisannya seperti ini ada. Yang pertama doctype, tanda seru, kemudian doctype ini merupakan deklarasi yang merepresentasikan jenis dokumen dan dipakai oleh browser untuk menentukan atau menampilkan halaman web itu dengan benar.
Deklarasi ini hanya perlu ditulis satu kali di bagian paling atas dokumen HTML kita. Kemudian secara umum ada heading HTML head, kemudian ada body dan tag penutupnya. Begini contoh misalnya penggunaan editor untuk membuat file HTML. Ini saya menggunakan bracket. Di bracket ini kayak cheating gitu ya, nge-cheat itu. Kita bisa langsung membuat HTML skeleton namanya di sini. Jadi kita tidak perlu menambahkan kode-kode seperti ini secara langsung, sudah ada. Tapi kalau tentu saja kalau Anda ingin menggunakan editor lainnya, silahkan. Ini saya menggunakan bracket ini karena saya sudah terbiasa saja. Jadi kalau Anda sudah terbiasa menggunakan yang lain, silahkan dipergunakan. Tidak ada keharusan di sini. Kemudian untuk menyimpannya seperti tadi, kita simpan menggunakan ekstensi HTML atau HTM bisa saja. Kemudian untuk menjalankan, kita langsung saja jalankan, double klik file yang kita bikin tadi. Sangat mudah ya, karena memang gampang sekali untuk membuat web itu sekarang. Mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan pertama. Untuk tugas silahkan lihat di ELA, namanya ELA apa? ELU sekarang ya, e-learning UTDI. Di ELA, kita sebut saja ELA ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.